berada di tempat yang Tuhan kehendaki, menjadikan diri kita wadah yang terbuka untuk hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Kalau kita berada di tempat di mana Tuhan kehendaki kita ada, itu akan menjadikan diri kita ini wadah yang terbuka untuk menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-50 bagian selanjutnya, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Rindukah saudara saya tangan Tuhan diangkat dan memberkati kita masing-masing? Saya dengar beberapa pendeta ini kalau bicara soal berkat itu selalu mengarah kepada hal-hal yang jasmani. Karena itu seolah-olah mereka kalau bicara berkat itu katanya teologi kemakmuran. Jadi saya katakan kalau begitu lawan dari berkat itu kan kutuk. Jadi kalau kalian menentang berkat berarti kalian mau hidup dalam kutuk. Karena bagi saya itu berkat bukan hanya kaitan dengan materi. Saya sudah ulang-ulang sampaikan di sini, seseorang yang kaya belum tentu diberkati. Karena mungkin saja apa yang dia punya itu dia dapat dari mencuri, dari merampok, dari korupsi dan sebagainya. Bukan sesuatu yang dia dapat dari hasil kerja keras. Jadi kekayaan itu tidak identik dengan berkat kalau yang dia dapatkan itu dari hasil mencuri. Lalu berkat itu apa? Saya sudah sampaikan ulang-ulang di sini, berkat itu berbicara mengenai kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima semua hal yang baik yang disediakan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang baik itu apa? Termasuk kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tuhan jadikan itu sebagai suatu kebaikan kalau kita meresponi itu dengan benar. Dengan jalan kita mengasihi Dia. Karena Alkitab berkata Tuhan itu turut serta atau campur tangan dalam segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita ini untuk mendatangkan kebaikan. Tapi mendatangkan kebaikan itu hanya bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi semua hal dalam hidup kita ini tidak akan mendatangkan kehancuran walaupun itu sesuatu yang sepertinya seolah-olah negatif. Tapi kalau kita mengasihi Dia, Tuhan menjadikan itu untuk kebaikan kita. Mari kita mau berada di tempat yang Tuhan mau. Karena itu akan menjadikan diri kita ini wadah yang terbuka untuk menerima berkat Tuhan. Wadah yang terbuka untuk kita hidup di dalam berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara tahu sorga alamatnya di mana? Sorga ini kita tidak tahu di mana tempatnya. Entahkah ada di sana atau di sana atau di sini, kita tidak tahu. Karena ini sesuatu yang bersifat metafisik. Yang kita yakini ada karena iman kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ya dan amin. Karena itu dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajar kita, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Tuhan menginginkan selama kita di bumi ini, kita mengalami sorga. Apa itu kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Bukan soal makan, soal minum, tapi soal damai sejahtera, sukacita dan kebenaran dalam Roh Kudus. Itulah berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Dan kita menjadi tempat yang terbuka atau menjadi wadah yang terbuka untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan kalau kita mau berada di tempat yang Tuhan kita kehendaki kita ada. Salah satu tempat di mana Tuhan kehendaki kita ada adalah persekutuan. Karena itu firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kamu. Tetapi hendaklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ada orang punya kebiasaan
untuk lalai dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi firman Tuhan justru mengatakan agar kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Giat melakukannya dalam pertemuan ibadah dalam skala besar seperti ini. Demikian juga pertemuan ibadah yang kita lakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang kita sebut sebagai komunitas umat kerajaan Kristus, di mana kita yang berkumpul di situ, kita semua adalah komunitas umat kerajaan, di mana Kristus berhadirat di situ. Kita mendengar firman-Nya, kita berdoa, meminta Tuhan untuk menuntun kita, menjaga kita, menguasai kita. Saudara, tempat-tempat seperti itulah yang Tuhan kehendaki kita ada. Dan saya percaya ketika kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita ada, berarti kita menjadikan diri kita sebagai wadah yang terbuka untuk membiarkan berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan atas kita sekalian. Haleluya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi 11 murid ini saudara-saudara, Tuhan mengendaki mereka untuk berada mendekat dengan Dia di suatu tempat yang Tuhan sudah pilih di Betania yang dekat dengan Bukit Zaitun. Mereka orang yang dipilih, dan merekalah yang dapat menjadi wadah yang terbuka yang memungkinkan berkat Tuhan dicurahkan atas mereka, dan mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Maukah saudara saya menikmati kekenyangan oleh karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam persekutuan kita sebagai umat pilihan? Tuhan janji bagi kita saudara, ketika kita berada di tempat yang Tuhan suruh kita ada, kita akan menikmati segala kebaikan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang menjadi wadah terbuka untuk berkat Tuhan itu dicurahkan dalam hidup kita sekalian.